Pada video saya sebelumnya, kita sudah mengetahui apa janji Tuhan Yesus kepada kita. Itulah pegangan kita. Bagi kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, silakan ditonton ya, biar infonya semakin lengkap dan pemahaman kita makin utuh. Shalom, apa kabar teman-teman? Senang berjumpa lagi di channel yang meneguhkan iman. Bagi kalian yang sudah nonton video saya sebelumnya, tentu kalian ingat pernyataan terakhirnya. Kita sudah diberikan firman Tuhan dan janji Tuhan bagi kita. Tetapi, apa masih kurang? Masih merasa takut dan kecewa meski sudah mendengar janji Tuhan? Saya mengerti. Saya pun mengalami dan merasakan sendiri. Dalam hidup yang penuh tantangan ini, kadang kita merasa kehilangan pegangan, merasa sepi, sedih, sendiri, dan tidak ada yang peduli. Kita seakan tidak punya harapan lagi. Hidup terasa menyesakkan. Cobaan datang silih berganti. Yang ada hanyalah kegagalan, kekecewaan, dan kesedihan. Ya, kita terpuruk oleh ketakutan. Dunia kita diliputi penderitaan, ketakutan, kegelisahan, kesakitan, kebencian, keserakahan, keegoisan, bahkan penindasan. Namun, kabar baiknya, mari kita bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang menyadarkan kita untuk tidak takut dalam Yesaya 41. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Pesan ini memberikan kepastian bahwa dalam setiap langkah, dalam ketakutan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita menjadi tidak takut karena memiliki harapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Dia adalah penolong, pelindung, dan gembala yang selalu menyertai kita. Asalkan kita beriman kepadanya. Kitab suci menunjukkan kepada orang beriman bagaimana Allah menjaga umatnya. Tuhan tampil sebagai gembala yang menjaga dan melindungi orang beriman sebagai domba-dombanya. Seperti yang difirmankan dalam Yehezkiel 3:4. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserakkan pada hari berawan dan kelam. Aku sendiri. Begitu mendengar kata-kata ini, saya menjadi sadar. Pernah saya begitu takut dan cemas, bukan hanya pada diri saya sendiri, tetapi juga pada keluarga saya. Bagaimana ini nanti? Harus bagaimana ini? Bagaimana mereka nanti? Kalau mereka begini, begitu, bagaimana? Pikiran saya kacau, takut, dan cemas. Namun, begitu mendengar firman ini, aku sendiri. Saya seperti mendengar suara Tuhan sendiri yang menjawab dan mengingatkan saya. Tuhan sendirilah yang memanggil, memelihara, dan berkarya di dalam kita semua. Masing-masing dari kita, Tuhanlah yang memelihara. Bukan kita, bukan kuat kita, bukan hebat kita, melainkan Tuhan sendiri. Saya menjadi sadar dan merasa lega seketika itu juga. Saya berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya dan kecemasan saya juga kepadanya. Saya mendengar firman ini saat misa di gereja. Ya, Tuhan menjawab saya. Tuhan berbicara kepada saya secara langsung melalui firman-Nya. Jadi, kita harus percaya dan berserah penuh kepadanya, kepada kuasa dan penyertaan-Nya. Mungkin ada saat-saat di dalam hidup kita merasa iman kita lemah, dan kegelapan selalu menghampiri. Iman yang lemah bisa membuat kita ketakutan. Hati yang tidak mempunyai harapan membuat ketakutan hadir di dalam hati. Ketakutan juga muncul ketika kita cemas pada apa yang tidak kita lihat. Semakin kecil iman kita, semakin besar rasa takut dan kecemasan. Sebaliknya, semakin besar iman, semakin kecil rasa takut dan cemas kita. Maka percayalah, ketika kita lemah, ada kekuatan di dalam Tuhan dan dalam ketidakpastian.
kita memiliki janji kehadirannya. Seperti yang dikatakan Yesus pada Yohanes 10, "Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Semoga kata-kata Yesus ini menghibur kita semua. Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah jaminan agar orang yang mengikuti Dia memperoleh keselamatan. Seperti katanya, "Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput." Inilah tujuan dan harapan kita, memperoleh hidup kekal dan berbahagia dalam kerajaan Allah. Kita harus memiliki harapan bahwa di dalam Dia ada kekuatan, karena Allah Tuhan kita Yesus Kristus pencipta kita, penuh kuasa dan senantiasa menyertai. Ketika saya takut dan gelisah, saya suka menyanyikan lagu ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Setelah mendengar semua firman Tuhan ini, menurut kalian, apa cukup hanya dengan beriman dan berserah kepada Tuhan saja? Maka semua ketakutan dan masalah akan hilang? Ayo, komen di kolom komentar ya. Ceritakan pengalaman kalian dan apa yang kalian rasakan. Atau mungkin ada sentuhan dari Tuhan setelah mendengar firman Tuhan ini. Sebelum kita akhiri, ternyata perlu ada upaya juga dari kita supaya rahmat Tuhan bagi kita dapat kita terima. Seperti apa upaya itu? Yuk simak di video saya berikutnya ya. Salam damai, dan sampai jumpa pada video berikutnya.